Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mari kita belajar faktor persekutuan terbesar atau biasa disebut FPB. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini. Di antaranya adalah menentukan faktor suatu bilangan, faktor persekutuan dua bilangan, dan menentukan faktor persekutuan terbesar. Kita langsung masuk ke materi yang pertama, menentukan faktor suatu bilangan. Apa itu faktor suatu bilangan? Faktor suatu bilangan adalah suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Suatu bilangan yang dapat habis membagi bilangan tersebut. Untuk mencari faktor suatu bilangan, itu dapat menggunakan pembagian dan perkalian. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan di bawah ini. Apa hubungannya faktor suatu bilangan dengan perkalian dan pembagian? Perhatikanlah pembagian di bawah ini. 6 dibagi 1 itu sama dengan 6. 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Dari pembagian tersebut, lihat angka yang diberi kotak merah. 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6 itulah angka yang disebut faktor suatu bilangan. Pak, kenapa tidak ada angka 4 dan angka 5? Kenapa habis 3 langsung 6? Ada yang tahu? Betul, karena 6 dibagi 4 itu tidak habis. Dan 6 dibagi 5 itu juga tidak habis. Maka langsung ke angka 6. 6 dibagi 6 sama dengan 1, habis. Ya. Jadi apabila tidak habis itu bukan faktor bilangannya. Kita hanya mencari yang habisnya saja. 6 dibagi 1, 6. Habis, tidak ada sisa. 6 dibagi 2, 3. 6 dibagi 3, 2. 6 dibagi 6, 1. Jadi kita sudah mendapatkan nih jawabannya. Faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, ternyata bilangan 6 habis dibagi oleh bilangan 1, 2, 3, dan 6. Selain dengan cara pembagian, kita juga dapat menentukan faktor itu dengan menggunakan perkalian. Perhatikan perkalian di bawah ini. 6 itu sama dengan 1 dikali 6. 6 itu sama dengan 2 dikali 3. 6 itu sama 3 dikali 2. 6 itu sama dengan 6 dikali 1. Angkanya sama-sama saja, 1, 2, 3, dan 6. Dapat juga dituliskan dalam petak perkalian. Nah, cara ini yang akan digunakan untuk menentukan faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar. Lihat dan perhatikan baik-baik. Kita tulis dulu angkanya, 6. Kita cari angka yang perkaliannya itu menghasilkan 6. Dimulai dari 1. 1 dikali berapa yang ngasih 6? Sudah pasti dikali 6. 2. 2 ada nggak yang perkaliannya menghasilkan angka 6? Ada ya. Berapa? 2 dikali 3. Kita tulis 2 dikali 3. Setelah 2 berapa? 3. 3 dikali berapa yang hasilnya 6? 3 dikali 2. Betul. Lihat. 3 dikali 2 itu sama aja dengan 2 kali 3. Angkanya sudah sama ya. 3 dikali 2 sama dengan 2 kali 3. Nah, ketika sudah sama, berarti sudah cukup sampai di situ. Tidak perlu kita lanjutkan lagi ke angka selanjutnya. 3 kali 2-nya pun tidak perlu ditulis lagi. Sehingga kita sudah dapat nih faktor suatu bilangan dari 6. Itu adalah yang ada di dalam kotak, yang ada di dalam tabel. Yaitu 1, 2, 3, dan 6. Ingat sekali lagi ya. Ketika kalian sudah menemukan perkalian yang angkanya sama dengan angka yang sudah ditulis,
Seperti tadi, 3 dikali 2 itu sama dengan 2 kali 3. Angkanya sudah sama. Berarti sudah selesai, tidak perlu dilanjutkan lagi. Ya, sehingga didapatkan faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Ini tentang faktor suatu bilangan. Paham ya? Untuk lebih jelasnya lagi, nanti akan ada mencari faktor bilangan di materi selanjutnya. Kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua adalah faktor persekutuan. Apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Faktor-faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kita langsung pembahasan contoh soal. Tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 18. Kita menggunakan tabel perkalian. 12. Kita cari perkalian yang hasilnya 12. Dimulai dari 1. Sudah pasti 1 dikali 12. 2. Ada tidak 2 yang hasilnya 12? Ada ya. 2 dikali dengan 6. Betul. Lanjut. 3. 3 ada tidak yang hasilnya 12? Ada ya. 3 dikali dengan 4. Betul. Selanjutnya 4. 4 ada tidak yang hasilnya 12? Ada ya. Berapa? 4 dikali 3. Lihat. 4 dikali 3 itu sama dengan 3 kali 4. Angkanya sudah sama. 4 kali 3, 3 kali 4. Jadi sudah cukup sampai di sini saja. Tidak perlu dilanjut lagi. Jadi faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. 12 sudah selesai. Kita lanjut mencari faktor dari 18. Dimulai dengan 1 dulu. Ada ya, pasti 1 ada. 1 kali 18. Setelah 1, 2. Ada tidak yang hasilnya 18? Ada ya. Berapa? 9. 2 kali 9, 18. Sekarang 3. Ada nggak perkalian 3 yang hasilnya 18? Ada ya. Kalau ada tulis. 3 dikali berapa? Dikali 6. Betul sekali. Setelah 3 berapa? 4. 4 ada nggak? 4 dikali 4 16. 4 kali 5 20. 4 tidak ada. 5. 5 dikali 3 15. 5 dikali 4 20. 5 juga tidak ada. Lanjut ke 6. 6 ada ya. 6. 6 dikali 3. Nah, 6 kali 3 itu sama aja dengan 3 dikali 6. Karena sudah sama, berarti cukup sampai di situ. Tidak perlu dilanjut lagi. Kita dapat nih, faktor dari 18 itu adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, karena pertanyaannya adalah faktor persekutuan, maka dari faktor 12 dan 18 itu kita cari faktor yang angkanya sama. Mana saja? Betul, angka 1. Selanjutnya 2. Berapa lagi? 3. Ada lagi enggak? Ada ya. Berapa? Iya, 6. Nah, lihat ada 4 angka yang sama. Jadi, faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Pintar. Nah, itulah tentang faktor persekutuan. Apabila sudah paham tentang faktor persekutuan, silahkan dilanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar apa sih? Faktor persekutuan terbesar atau FPB adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Nah, ada banyak cara untuk mencari FPB. Cara yang pertama yaitu dengan cara tabel perkalian. Bagaimana cara menjawabnya? Kita ambil contoh soal. Tentukan FPB dari 12 dan 18. Jawab. Kita tadi sudah mencari faktor persekutuan dari 12 dan 18. Ya, kita tadi sudah mencarinya. Didapatkan hasil 1, 2, 3, dan 6. Lihat. Faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Karena faktor persekutuan terbesar itu adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar. Kita cari 1, 2, 3, dan 6. Mana yang paling besar? Sudah pasti 6 dong. Ya, kita tandai 6.
Maka faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah 6. Jadi jawabannya 6. Cukup ditulis 6 saja. Faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah 6. Kita cari faktor persekutuan yang paling besar. Ini cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan tabel perkalian. Tabel perkalian ini bisa digunakan apabila angkanya kecil. Apabila angkanya besar, kita harus menggunakan cara yang lain, yaitu dengan menggunakan faktorisasi prima atau sengkedan atau tusuk sate. Nah, kita mulai masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini kita menggunakan faktorisasi prima. Tentukan FPB dari 6 dan 8. Ingat faktorisasi prima. Kita harus tahu dulu bilangan prima. Apa saja bilangan prima? Bilangan prima itu dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Banyak ya. Kita mulai dari 2 dulu. Kita cari faktorisasi prima dari 6. 6 bisa tidak dibagi 2? Bisa ya. Kenapa dibagi 2 dulu? Karena ingat, dimulai dari bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Kalau tidak bisa 2, naik ke 3. Tidak bisa 3, naik ke 5. 6 karena bisa dibagi 2, kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 ini sudah bilangan prima. Jadi, kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Lihat. Faktorisasi prima adalah faktor yang ada di sebelah kiri, angka 2 dan 3 yang diberi tanda lingkaran itu. Jadi kita tuliskan faktorisasi prima dari 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Nah, kita lanjut cari faktorisasi prima dari 8. Kita mulai dibagi dengan 2. Bisa nggak 8 dibagi 2? Bisa ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Betul. 4 bisa nggak dibagi 2? Bisa ya. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, 2 sudah bilangan prima. Kalau sudah bilangan prima, kita bagi dengan bilangan itu. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Lihat. Faktor yang ada di sebelah kiri itu adalah faktorisasi prima. Kita tuliskan. Faktorisasi prima dari 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Sampai di sini paham ya? Nah, setelah kita mendapatkan faktorisasi primanya, sama seperti mencari KPK, ada hal yang perlu diingat apabila mencari FPB menggunakan cara faktorisasi prima. Apa itu? Dari kedua faktorisasi prima tersebut, untuk menentukan FPB, kita pilih semua angka faktor bilangan prima yang sama dengan pangkat terkecil. Ingat, faktor bilangan prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Lihat. Dari faktorisasi prima 6 itu adalah 2 dikali 3. Faktorisasi prima 8 adalah 2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? Karena 2 kali 2 kali 2. 2-nya diulang 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Kalau 2-nya diulang 4 kali, ya 2 pangkat 4. Kalau 3 diulang 2 kali, 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2. Kalau 3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti 3-nya 4 kali tuh, 3 pangkat 4. Nah, kita balik lagi ya ke pembahasan ini. Faktorisasi prima 6 itu kan 2 kali 3. Faktorisasi prima 8 itu 2 pangkat 3. Lihat, faktor mana yang sama? 2 ya. 2 itu faktorisasi prima yang sama. 3 ada yang sama nggak? Nggak ada. Berarti 3 tidak termasuk. Karena yang dicari adalah faktor bilangan prima yang sama, yaitu 2. Dengan pangkat terkecil. Kita pilih pangkat mana yang terkecil. Faktorisasi prima itu 2, tidak ada pangkatnya. Faktorisasi prima 8 itu 2 pangkat 3. Lihat, faktorisasi prima itu 2, tidak ada pangkatnya. Itu sebenarnya 2 pangkat 1 ya. Tapi kalau pangkat 1 itu tidak ditulis. Jadi kita pilih yang paling kecil adalah faktorisasi prima angka 2 itu. 2. Nah, jadi FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Kenapa dipilih 2? Karena dipilih pangkat yang paling kecil. Terus 3-nya dikemanain? Ya udah, 3-nya mah nggak usah ditulis karena tidak ada yang sama. Kecuali di faktorisasi prima 8-nya ada angka 3-nya, itu baru kita tulis. Karena ini tidak ada, jadi cukup ditulis pangkat terkecilnya saja. Faktor yang sama, pangkat yang terkecil.
Sampai di sini jelas ya. Nah, ini cara yang pertama. Apabila angkanya kecil, itu bisa menggunakan faktorisasi prima yang seperti ini juga. Sebenarnya kalau angkanya besar juga bisa sih. Cuman kalian harus ingat itu, kalau mencari FPB menggunakan faktorisasi prima, pilih angka yang sama tapi pangkat terkecil. Angka yang sama, pangkat terkecil. Nah, cara yang selanjutnya adalah cara yang ketiga. Ini adalah cara yang saya paling sering gunakan. Saya paling suka menggunakan cara ini. Cara apa? Yaitu dengan cara sengkedan. Tapi sebelum ke sengkedan, biar lebih paham nih dengan faktorisasi prima, saya kasih contoh lagi satu. Tentukan FPB dari 24 dan 30. Nah, kita cari nih faktor dari 24. Kita bagi dengan 2. 24 bisa nggak dibagi 2? Bisa ya, 24 dibagi 2 itu 12. 12 bisa tidak dibagi dengan 2? Bisa ya, 12 dibagi 2 itu 6. 6 bisa tidak dibagi dengan 2? Bisa, 6 dibagi 2 itu 3. 3 sudah bilangan prima. Jadi 3 kita bagi saja langsung dengan 3. Kalau sudah bilangan prima, bagi aja dengan angka yang sama. 3 bagi 3 sama dengan 1. Lihat, faktor yang ada di sebelah kiri itu menjadi faktorisasi prima. Kita cari faktorisasi prima dari 30. 30 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Berapa? 15. 15 bisa tidak dibagi 2? Tidak bisa. Kenapa? Karena ganjil tuh 15. Jadi nggak akan bisa dibagi 2. 15 dibagi 3 bisa ya. Berapa hasilnya? 5. 5 sudah bilangan prima, jadi tinggal kita bagi dengan bilangan itu sendiri. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, angka yang ada di sebelah kiri itu adalah faktorisasi primanya. Tinggal kita tuliskan. Faktorisasi prima dari 24 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. 2-nya berapa kali? 3 kali. Jadi 2 pangkat 3 dikali 3. Sedangkan faktorisasi prima dari 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5. Nah, dari kedua faktorisasi prima di atas, pilih semua angka faktor bilangan prima yang sama dengan pangkat terkecil. Lihat, dari faktorisasi prima 24 dan faktorisasi prima 30. Ada angka yang sama tidak? Ada ya. Berapa? Angka 2 dan angka 3. Lihat, angka 2 dan angka 3. Perintahnya adalah kita harus memilih pangkat terkecil. Pangkat terkecil. Jadi 2 pangkat 3 sama 2 kita pilih 2. 3 sama 3 sama. Yang terkecil 3. Nah, kita dapat tuliskan di sini. Jadi FPB dari 24 dan 30 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Pilih yang terkecil. Kita kalikan. 2 dikali 3 sama dengan 6. Mudah ya. Jadi setelah ada yang sama nih, 2 sama 2 kan sama, 3 sama 3 kan sama. 5 itu nggak ada yang sama. Karena 5 nggak ada yang sama, nggak usah ditulis. Kita hanya memilih yang sama untuk FPB loh ya. Nah, ini menggunakan faktorisasi prima. Paham ya? Semoga paham. Kalau tidak paham, silakan boleh diulangi lagi. Selanjutnya adalah mencari faktor persekutuan terbesar dengan cara petak sawah atau tusuk sate. Ini cara yang paling saya sukai. Karena saya bisa mencari sampai angkanya besar pun saya bisa mencarinya dengan menggunakan ini. Nah, tentukan FPB, ini maksudnya FPB ya. Tentukan FPB dari 8, 12, dan 24. 8, 12, dan 24. Mohon maaf. Ini maksudnya adalah FPB. Menentukan FPB dengan cara petak sawah. Nah, kita tuliskan 8, 12, dan 24. Kita bagi dengan bilangan prima terlebih dahulu. Berapa bilangan prima yang pertama? 2. Kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2 bisa. 12 dibagi 2 bisa. 24 dibagi 2 bisa. Lihat, kalau bisa semuanya kita kasih tanda. Kita harus kasih tanda faktor yang bisa membagi habis ketiga-tiganya. Oke, kita harus memberi tanda
faktor yang bisa membagi habis ketiga-tiganya. 8 dibagi 2, 4. 12 dibagi 2, 6. 24 dibagi 2, 12. Bisa ketiga. Kita bagi lagi dengan berapa? Tetap dengan 2. 4 dibagi 2, bisa. 6 dibagi 2, bisa. 12 dibagi 2, bisa. Lihat. Karena bisa dibagi semuanya, kita harus beri tanda lagi. Berapa hasilnya? 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. 12 dibagi 2, 6. Lanjut, 2, 3, dan 6. Bisa tidak dibagi 2? 2 dibagi 2, bisa. 3 dibagi 2, 3 dibagi 2 nggak bisa ya. 6 dibagi 2, 6 dibagi 2, bisa. Kita tulis dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 2. 3 tidak bisa dibagi 2 karena tidak bisa. Jadi kita tulis lagi 3 di bawahnya ya. Ingat, kalau tidak bisa itu cukup kita tulis lagi angka yang sama, 3. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Karena tidak bisa membagi semuanya, jadi tidak perlu kita tandai. Nah, sekarang kita bagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Karena sudah bilang prima ya 3 ya. 1 dibagi 3 nggak bisa. Tulis lagi 1. 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. Sudah nih, 1, 1, 1. Untuk mencari FPB dengan menggunakan petak sawah atau tusuk sate itu sampai akhirnya 1, 1, 1. Nah, setelah ini, lihat. Angka yang ditandai itu tinggal kita kalikan saja. 2 dikali 2 sama dengan 4. Ya, mudah sekali bukan? Jadi kita harus menandai angka atau faktor yang bisa membagi ketiga angkanya. Ya, kita tandai itu. Kenapa ditandai? Karena yang ditandai itulah FPB-nya. Kita tinggal kalikan saja. 2 kali 3 sama dengan 4. Jadi FPB dari 8, 12, dan 24 itu sama dengan 4. Nah, ketika kalian sudah menguasai cara petak sawah atau tusuk sate ini, kalian bisa mencari KPK dengan menggunakan cara ini juga. Kalau KPK itu kalian tinggal mengalihkan semuanya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Jadi KPK-nya itu 24. Ya. Jadi kalian harus menguasai nih, menentukan FPB dengan cara petak sawah ini. Karena dengan menggunakan petak sawah ini, kalian bisa sekali mengerjakan, tapi mendapatkan 2 jawaban, yaitu mendapatkan KPK dan FPB. Ya, ini saja penjelasan tentang cara mencari FPB dengan menggunakan petak sawah. Kalian pahami lagi, kalian ulangi lagi, sampai benar-benar paham. Selanjutnya, ketika kalian sudah paham, silahkan kalian kerjakan latihan soalnya untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang FPB ini ya. Dengan menggunakan cara yang menurut kalian paling mudah. Tentukan FPB dari soal-soal di bawah ini. Ya, kalian bisa menggunakan tabel perkalian, kalian bisa menggunakan faktorisasi prima, kalian juga bisa menggunakan petak sawah atau tusuk sate. Kalian pilih saja cara mana yang paling mudah. Kalau saya paling suka dengan cara petak sawah atau cengkedan atau tusuk sate. Banyak namanya ya. Silakan kalian pilih cara yang menurut kalian paling mudah. Terima kasih. Itu saja penjelasan tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Jangan lupa di like dan di subscribe. Lalu bagikan kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar mengenai FPB. Ternyata mencari FPB itu sangat mudah ketika kalian memahami caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.